Para sedulur aja kelalen subscribe ya. Hello, welcome to my channel Kang Sabto Ecek. Salam sejahtera sahabat sobat senusantara. Selamat datang di negeri kahyangan. Kita akan jalan-jalan di desa wisata Mangunan Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang memiliki kekayaan destinasi wisata yang luar biasa, karena spot-spot yang ada di sini banyak bukit-bukit yang tinggi dengan pemandangan seakan-akan di atas awan dekat dengan langit. Maka tidak berlebihan kalau desa wisata Mangunan itu kita sebut dengan negeri kahyangan. Ya, tadi sudah diawali sebelum memasuki pintu gerbang atau gapura desa wisata Mangunan, itu ada sebuah bukit kecil namanya Bukit Bego dengan ikon patung Semar. Patung tersebut cukup besar, kurang lebih tinggi, maksudnya kurang lebih 2 meteran, dengan diameter kurang lebih juga 1 meter lebih. Dan dari sini kita bisa melihat pemandangan di sisi utara. Itu tadi adalah makam Raja-Raja Mataram. Dan di sana kita bisa memandang jauh ke utara, di sisi utara ini. Maka seperti kita dekat dengan langit, terus di bawah bukit itu ada kedai kopi namanya Kopi Bego, tepat di bawah Bukit Bego ini. Bukit ini masih di dekat jalan, hanya di pinggir jalan. Ini jalan dari Yogyakarta menuju ke Mangunan, dan sebentar lagi kita akan menemui pintu gerbang atau gapura desa wisata Mangunan. Di Mangunan ini banyak sekali spot-spot atau destinasi-destinasi wisata yang cukup dapat memanjakan para wisatawan yang datang ke desa ini. Nah, setelah pintu gerbang, tidak lama kita akan menemukan destinasi wisata Watu Buyang, itu di Desa Cempluk, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Dan ada tugu dengan tulisan Watu Buyang. Itu jalan menuju ke Watu Buyang. Kemudian ada papan informasi, ini menunjukkan tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Mangunan ini. Desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung, wisata negeri kahyangan. Ini ada berbagai macam wisata outbound, kemudian wisata edukasi, wisata kerajinan, wisata kuliner, wisata budaya, petilasan Sultan Agung, kemudian Watu Buyang. Nah, Watu Buyang ini yang kita akan lihat, kita telusuri. Watu Buyang ini juga merupakan pintu gerbang dari wisata-wisata lain, karena dari tempat ini
ada sebuah angkutan atau kendaraan jeep yang bisa mengantarkan dengan paket wisata dengan harga dari 250.000 sampai 750.000 per kendaraan. Itu tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi dengan jeep ini, atau kalau kita mandiri kita bisa berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Jadi ada banyak sekali tempat ini, teman-teman bisa menghabiskan waktu. Dan untuk tiket masuk tempat-tempat wisata ini cukup murah, rata-rata 5.000 per orang tiket masuknya. Kemudian untuk parkir kendaraan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 rupiah. Ini informasi di Watu Kuyang. Ini ada papan nama ke puncak, jadi kita naik ke bukit. Ini juga merupakan sebuah bukit dengan ini undaan atau tangga dari bebatuan. Ini agak hati-hati karena bebatuannya tidak rata naiknya. Terus ini bebatuan dari bukit, ini batu jenis andesit mungkin. Ini cukup keras bebatuannya. Ini batu-batu yang ada di sekitar Mangunan itu jenisnya seperti ini. Kemudian ada juga ini merak, burung merak. Terus setelah kita naik sampai di pertigaan itu, kalau ke kanan itu menuju ke Gubuk Renungan dan Watu Lancip. Terus di sana juga ada fasilitas toilet dan musola. Terus yang ini yang ke kiri itu menuju ke Watu Kuyang. Oh, ada celah di antara batu. Ada gazebo untuk duduk-duduk, untuk beristirahat dengan pemandangan di bawahnya. View pemandangan ya, ini batu-batuannya. Kemudian ini juga ada spot untuk foto-foto dengan view di belakangnya pemandangan. Ini semacam prasasti yang menceritakan di tempat ini Sultan Agung mencari tanah yang harum untuk pemakaman. Ini dibantu oleh burung merak yang berpijak di Watu Kuyang itu tadi. Nah, ini burung meraknya berpijak di Watu Kuyang ini untuk menemukan tanah yang harum untuk dibuat makam. Jadi tempat ini ada hubungannya dengan makam Raja-Raja Mataram yang di sisi utara. Nah, dari sini makam tersebut bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu di sana itu adalah makam Raja-Raja Mataram.
sisi utara atau di dekat Watu Goyang. Dan ini view pemandangannya. Luar biasa sobat-sobat. Kita tidak akan rugi kalau mengunjungi tempat ini. Ini juga ada titik atau tempat untuk berfoto ria dengan latar belakang pemandangan yang cukup jauh. Nah ini juga, ini bisa naik ke sini, tuh lihat awannya. Di sana kelihatan seperti awan, kita berada di awan-awan. Yuk kita naik. Ini hanya cukup untuk 1 sampai 2 orang jika naik ke tempat ini, harus bergantian. Dan kebetulan waktu saya kesini ini tidak ada pengunjung, jadi tempat-tempat wisata di Mangunan itu cukup banyak, sehingga mungkin ada tempat-tempat yang berkurang pengunjungnya. Selain itu juga karena faktor adanya pandemi virus corona, sejak saat itu tempat-tempat wisata di Imogiri itu banyak yang sepi pengunjung, termasuk tempat ini. Jadi hanya waktu-waktu tertentu itu bukanya, tidak seperti sebelum pandemi. Karena juga peraturan untuk tempat-tempat tertentu itu bukanya dibatasi. Terus ini ada jembatan kayu yang menyusuri tebing di sisi timur Watu Goyang. Ini sepanjang kurang lebih 50 meter. Nanti kita akan sampai di ujung yang pertigaan tadi, di dekat pertigaan yang ke kiri menuju Gubuk Renungan dan ke kiri menuju Watu Goyang dan ke kanan menuju Gubuk Renungan. Jembatannya terus ini bebatuan di bukit ini. Menyusuri jembatan ini cukup mengasihkan. Nah itu di sana itu pertigaan. Ini ada batu yang menjulang tinggi. Ini ada juga spot berbentuk kupu-kupu. Jadi di sini ada beberapa spot-spot, tempat-tempat untuk selfie, untuk foto-foto dengan latar belakang pemandangan yang cukup indah. Terus di sini juga ada kedai warung, tapi saat ini juga tidak digunakan karena pengunjung sepi. Juga ada fasilitas toilet dan musola di atas bukit ya. Tadi
di bawah juga ada fasilitas toiletnya. Ini bangunan musolanya. Kan makanya tidak berlebihan kalau di Mangunan ini kita sebut sebagai negeri kayangan. Ini di sisi selatan ini ada tempat-tempat duduk yang cukup sederhana dari kayu, ada yang sudah pada rusak, sudah pada lapuk. Kemudian ini gubuk renungan, ini saya kurang tahu, ini belum mendapatkan informasi tentang gubuk renungan ini. Ada cerita di baliknya atau tidak. Ini bangunannya juga sederhana dari kayu-kayu utuh. Ini apa, cagak, terus atapnya dari seng. Cagak itu tiangnya dari kayu-kayu utuh dan alami. Kemudian di sebelah sana itu banyak tempat duduk. Ada tower air juga. Nah, itu sobat semua tentang Watu Boyang. Sampai berjumpa lagi.